Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat? Ya, semoga kalian masih semangat juga. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 3, di mana di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Baiklah, sebelum kalian memulai pembelajaran tentang cerita pendek, Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek, unsur-unsur yang membangun cerita pendek, dan kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang cerita pendek, Ibu ingin menjelaskan apa itu cerpen atau cerita pendek. Di mana dalam tujuan pembelajaran cerita pendek ini, Ibu ingin kalian dapat mengetahui atau mendata unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Kalian juga dapat menjelaskan bukti yang mendukung dalam cerita pendek. Dan kalian juga dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan di dalam cerita pendek. Setelah kalian memahami bagaimana cara membuat cerita pendek, bagaimana kalian menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita pendek, Ibu mengharapkan kalian dapat mengungkapkan pengalaman kalian dalam bentuk cerita pendek. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Cerpen atau cerita pendek dengan bahasa dan alur yang menarik dapat membuat emosi pembacanya masuk ke dalam cerita tersebut. Untuk menulis cerpen yang menarik dibutuhkan sebuah kreativitas. Oleh sebab itu, mari kita pahami dulu tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan secara singkat, jelas, dan langsung pada inti cerita. Cerita pendek rata-rata memiliki jumlah kata antara 5.000 sampai 1.000 kata atau kurang lebih 10 halaman. Alur yang sederhana memberikan kesan tunggal yang memusatkan pada satu tokoh dan satu situasi saja. Dan di dalam cerita pendek yang membedakan dengan karya sastra lain, lebih jelasnya Ibu akan memberikan ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek terdiri dari 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk. Dalam cerita pendek hanya satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Terdapat konflik tetapi tidak mengubah perubahan nasib pelaku. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Itulah ciri-ciri cerita pendek. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita perlukan unsur-unsur
yang membuat cerita pendek itu menarik, atau yang membangun cerita pendek itu menjadi enak dibaca. Ada dua unsur di dalam cerita pendek, yaitu unsur intrinsik atau dalam dan unsur ekstrinsik atau unsur luar. Di mana unsur intrinsik terdiri dari tema, cerita, setting, tokoh, alur, plot, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dan unsur yang termaksud unsur ekstrinsik adalah latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, nilai moral, budaya, sosial, agama, politik. Itulah unsur-unsur yang membangun cerita pendek menjadi lebih menarik. Setelah kalian dapat memahami tentang unsur-unsur yang membangun, Ibu mengharapkan kalian dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan di dalam sebuah cerpen, di mana struktur yang terdapat dalam cerpen yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, serta koda. Dan aspek kebahasaan yang terdapat di dalam cerpen terdiri dari majas atau gaya bahasa, ungkapan, peribahasa, kalimat deskripsi. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur yang membangun cerpen, serta struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam cerpen. Setelah kalian memahami unsur-unsur tersebut, Ibu mengharapkan setelah materi ini kalian dapat menuliskan sebuah cerpen berdasarkan pengalaman kalian. Demikianlah